Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke, untuk hari ini di pertemuan kedua kita masih membahas materi kita di pertemuan kemarin, ya, yang dimana yaitu membahas tentang wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, wilayah formal adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Nah, dilihat dari segi keseragaman atau kesamaannya. Keseragaman ini berupa keseragaman fisik, topografi, iklim, dan vegetasi. Nah, di sini di bawahnya ada contohnya wilayah kapur atau wilayah dataran rendah, ini termasuk ke topografi. Daerah iklim kutub atau kawasan pantai, ini termasuk ke iklim dan vegetasinya. Keseragaman ekonomi dilihat dari segi wilayah industri tekstil, desa pertanian, dan ke lain sebagainya. Yang ketiga itu dilihat dari segi keseragaman sosial budaya, yang bisa dipastikan yaitu wilayah suku Asmat atau suku Bataknya, ya. Nah, wilayah formal atau informal region adalah wilayah yang dicirikan berdasarkan sifat homogenitasnya, bersifat statis atau lambat berubah, bersifat alamiah, biotik atau kultur, dan yang keempat itu kegiatan penduduk relatif sama. Dilihat dari segi desa agraris, desa nelayan. Nah, ini adalah gambarnya, ya. Desa nelayan dan desa agraris atau desa petani dan desa nelayan. Nah, wilayah formal atau klasifikasi wilayah formal itu ada 3, yaitu specific region, generic region, informal region. Nah, kita bahas yang pertama itu specific region, yaitu specific region adalah yang merupakan daerah tunggal. Bisa dilihat kalian di sini contohnya, ya, bisa dibacakan sendiri. Nah, Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara ini dia termasuk ke wilayah formal? Karena dia ini adalah daerah tunggal dengan ciri-ciri geografi yang khusus, yaitu lokasi, penduduk, adat istiadat, serta bahasanya. Nah, ini adalah contoh perwilayahan formal atau pengertiannya sendiri, bisa kalian baca sendiri, ya, anak-anak. Nah, yang kedua itu adalah generic region atau wilayah jenisnya, yaitu menekankan perbedaan pada jenis atau kriterianya. Contohnya wilayah iklim tropis dan iklim kutub. Bisa kalian lihat sendiri gambar di bawah ini. Ini adalah contoh wilayah iklim fisiografi, karena dimana dia menceritakan tentang hutan sabana atau hutan mangrove. Nah, yang di atas ini adalah wilayah kawasan iklim tropis, ya, anak-anak, ya. Nah, sekalian lihat sendiri contohnya. Nah, yang ketiga adalah uniform region, wilayah yang berdasarkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Sama halnya yang kita bahas yang di pertama tadi, bahwasannya wilayah ini misalnya pertanian, dilihat dari segi pekerjaan dan daerah kerjanya itu sama, dilihat dari segi desa pertanian, padi, sayuran, buahan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah uniform region. Wilayah fungsional atau nodal region ini adalah wilayah geografis terbentuk akibat hubungan fungsional yang kita bahas tadi, yang itu bersifat heterogen, adanya titik pusat atau sentralisasi dinamis, terbentuknya dari aktivitas manusia. Nah, ini adalah contoh wilayah fungsional, yaitu diambil dari segi Jabodetabek. Karena kenapa? Di sini adalah titik pusatnya itu ada di Jakarta. Kenapa? Ini daerah sekitarnya, misalnya seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan lain sebagainya, dia berpengaruh karena dia berkaitan antara Jakarta tadi, ya. Nah, ini adalah peta dari segi wilayah fungsional, yaitu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, ini adalah juga contoh wilayah fungsional, yaitu pusatnya itu ada di Semarang. Nah, ya. Nah, contoh-contoh wilayah fungsional yang pertama itu kawasan kota. Dibahas tadi, yaitu
Jabodetabek ya, karena dia berpengaruh ke daerah-daerah sekitarnya. Wilayah Kebun Raya Bogor. Nah, ini kok Bu, wilayah Kebun Raya Bogor termasuk ke wilayah fungsional? Ya, karena dia mempunyai fungsi tadi, fungsinya dia untuk melindungi hutan ataupun alam. Nah, kemudian wilayah Taman Nasional. Wilayah Taman Nasional ini yaitu berarti untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Wilayah jalur penerbangan, berarti dia wilayah itu jalur penerbangan tadi sudah dibahas dari yang pertama tadi ya, atau yang kita pertemuan pertama kemarin. Terus jalur perdagangan serta kawasan wisata. Nah, ini adalah contoh wilayah fungsional yang sudah Ibu bahas tadi, atau kita melanjuti materi kita di pertemuan pertama kemarin. Nah, mungkin untuk pertemuan kedua ini kita hanya melanjuti materi kita di pertemuan pertama kemarin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari di buku yang sudah dibagikan, yaitu materi tentang pertumbuhan wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita cukup sampai di sini. Kalau misalnya kalian ada yang kurang mengerti atau kurang paham, boleh kalian tanyakan di grup yang sudah Ibu sediakan atau grup geografi kita. Oke, untuk pertemuan ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.